Shalom, selamat pagi. Sidang doa pagi yang ada bersama-sama pada saat ini. Mari kita akan memulai ibadah kita, dan kita mulai dengan doa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kasih setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Hari ini kami ada oleh karena pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Berkati ibadah doa pagi ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan di dalam kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya
haleluya, 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 Tuhan Yesus. Saya mau cinta Yesus, saya mengasihimu Yesus. Haleluya, 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 Tuhan Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Sungguh kami bangga punya Allah di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa kami. Sungguh kami mau meninggikan Engkau. Sungguh besar kasih setiamu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Syukur bagi Tuhan Yesus. Syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan amin, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tinggikan namamu, agungkan namamu. Haleluya, haleluya. Dalam roh dan kebenaran, Engkau Allah adalah Allah roh. Oh, kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Huramaraya Shikaramaraya Lamu. Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh
memuliakan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Tuhan Yesus, Allah yang besar, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, Roh Allah yang ada bersama-sama dengan kami, selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Karena saat kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Engkau hadir dan mengetahui segala pergumulan hidup kami, beban kami. Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan. Syukur bagi Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Kau penolong kami Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Setiap kami yang memiliki pergumulan berat, ada persoalan di dalam hidup kami, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mendengar akan apa yang kami perlukan, akan apa yang kami butuhkan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu, mengangkat percaya kami bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allahku kan memenuhi keperluanku dari kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjamin di dalam hidup kami bahwa Engkau sanggup menolong kami. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami tetap pegang firman-Mu dan kami hidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Kami percaya, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang paling subur. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi secara live streaming, juga selamat pagi. Biar Tuhan akan senantiasa memberkati kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang identitas kita ada di dalam Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam kesempatan ini, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita melihat tentang identitas, itu diartikan sebagai jati diri atau ciri-ciri khusus yang melekat pada seseorang atau kelompok. Sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi identitas kita? Itu adalah sebuah pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya satu hal, jika hidup kita dekat dengan Tuhan, maka kita ini adalah umat pilihannya. Kita ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah,
Kalau kita berbicara tentang identitas, bagaimana dengan identitas kita? Kalau melihat sebagai anak-anak Tuhan secara umum, Bapak Ibu, ketika kita melihat kembali dalam hal penciptaan, maka tentunya ada hal yang perlu kita tahu, yaitu ketika kita melihat di dalam Kejadian ayat 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi artinya bahwa ada sebuah ungkapan seperti ini. Pohon dapat dikenal dari buahnya. Walaupun ada sebuah ungkapan buah semangka berdaun sirih, katanya Mas Bruri seperti itu. Tetapi satu hal, kita dapat melihat pohon itu pohon apa, jenis apa, itu dari buahnya. Makanya di dalam kehidupan kita, ketika kita adalah gambaran Allah, diciptakan Allah, hendaknya kita segambar dengan Allah. Dan biarlah kasih Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita impartasikan kepada yang lain, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang penuh kasih, yang mengasihi satu dengan yang lain. Nah, berbicara tentang hal itu, tentunya kita dapat melihat bahwa menjadi serupa dengan Kristus dalam perbuatan, perkataan, dan dalam kasih itu sangat penting bagi setiap kita, karena itu merupakan norma kehidupan anak-anak Tuhan. Dan di situ kita dapat terlihat bahwa identitas kita. Nah, tidak mudah, memang tidak mudah. Di dalam setiap perjalanan kita tidak mudah untuk dapat serupa, segambar dengan Allah kita. Nah, makanya ketika kita kembali melihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, yang tadi kita baca, Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup karena iman. Ketika kita melihat hidup oleh karena iman, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita hanya hidup karena iman itu sebuah pengertian saja? Ternyata kita harus berjuang untuk dapat memelihara iman kita, dan kita harus menumbuhkan iman kita. Nah, dalam kehidupan kita, sebuah ungkapan mengatakan seperti ini: orang yang berjalan dengan hati-hati dan pelan-pelan di jalan raya masih bisa mengalami kecelakaan. Dengan demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sudah berhati-hati dalam hidup kita, tetapi bukan berarti kita terluput dari masalah dan godaan di dalam kehidupan kita. Sudah berhati-hati di dalam sebuah perjalanan pelayanan. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan masalah yang bukan merupakan masalah diri pribadi, bukan merupakan masalah kita, tetapi masalah orang lain. Tetapi imbasnya ada di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita dapat mengatasinya? Bagaimana kita dapat keluar dari masalah ini? Banyak hal yang terjadi. Saya memiliki pengalaman seperti ini. Ketika ada di dalam sebuah perjalanan pelayanan, ada seseorang yang memiliki masalah, bukan dengan saya,
Tetapi saat saya datang ke rumahnya berkunjung, tapi ternyata orang ini marah-marah dengan saya. Saya nggak bisa berpikir, saya harus bagaimana, terus saya ini ada apa? Saya bertanya-tanya dalam hidup saya, ada apa ini? Saya berpikir bahwa ketika saya langsung meninggalkan orang ini, saya juga akan masalah tambah rumit. Tetapi ketika saya belajar untuk mendengar dengan baik, walaupun tidak menyenangkan, karena tidak ada hujan, tidak ada angin, saya mendapatkan badai. Ya, jadi dari situ saya melihat bahwa itulah kehidupan, itulah pelayanan. Saat kita sudah berhati-hati, maka bukan berarti kita terluput dari masalah kita. Nah, dalam waktu perjalanan pelayanan saya, ketika saya mengalami hal itu, saya belajar untuk tetap sabar, untuk mendengarkan orang ini lagi marah-marah, walaupun masalahnya bukan dengan saya. Marah-marah banget, seolah-olah dia melampiaskan marahnya di saya. Saya terima, saya mendengar dengan baik, saya tidak pergi dari orang itu. Itu pun tidak berjalan dengan secepat apa yang mungkin saya pikirkan. Ketika dia sudah mulai kesal, sudah mulai capek dengan marah-marahnya, saya mulai bertanya, "Bu, kenapa kok marah-marah dengan saya?" Bukan berarti dia langsung menyadari, tapi dia marah-marah lagi. Saya juga mendengarkan lagi dengan baik. Saya belajar untuk bersabar lagi. Dan pada saatnya orang itu benar-benar capek dan tidak bisa marah lagi, saya baru ngomong, "Kenapa, Bu, kok marah dengan saya? Apakah saya memiliki salah dengan Ibu?" Akhirnya dia ngomong, "Iya, si ibu ini," dia sebutkan namanya, saya dengar dari ibu ini, kalau dia itu gak senang sama saya. Lah kenapa ibu marah dengan saya? Nah, dari situ akhirnya dia mulai menyadari. Dan akhirnya singkat cerita, si ibu ini dapat berpikir positif kembali dengan saya. Dan tidak ada masalah dengan saya. Nah, itulah kehidupan. Dan ketika kita dapat mampu mengatasi masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita dapat mampu untuk bersabar di dalam setiap langkah-langkah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, maka itulah yang akan menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena identitas kita ada di dalam Kristus. Memang kadangkala kita menghadapi masalah yang bukan bagian dari masalah kita. Tetapi ketika kita untuk bersabar, disitulah terjadi jalan keluar. Ketika kita bersabar untuk menghadapi masalah itu, maka di situ pula kita mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan pelayanan kita. Kenapa? Karena identitas kita bukan sebagai anak-anak Tuhan itu tercermin dalam Kristus. Tapi identitas kita itu ketika kita dimanapun kita berada. Bukan saja di gereja, bukan. Bukan saja di rumah, bukan. Ada kalanya ada beberapa orang sebagai anak-anak Tuhan di gereja kelihatannya baik banget, tapi ketika di rumah nggak ada damai sejahtera. Ketika di rumah ternyata hubungan suami dengan istri nggak baik. Ada kalanya seperti itu. Atau sebaliknya, saat di rumah baik-baik saja, tetapi sama orang lain sudah tidak baik. Hubungannya tidak baik. Apakah itu yang menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Tidak.
Dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di rumah, di dalam keluarga, bersama dengan suami, dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan family, bersama dengan rekan-rekan sekerja kita di gereja, di dalam pelayanan, atau di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, kita harus memiliki identitas yang serupa dengan Kristus. Kita belajar, Bapak Ibu, belajar. Tentunya kasih itu modal utamanya. Kita tidak dapat bertumbuh, memelihara iman tanpa kita memiliki kasih. Ketika kita limpah dengan kasih, maka disitulah kita dapat merasakan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam kasih, maka kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Serupa dengan gambaran anaknya. Karena kita dipilihnya. Kita ini umat pilihan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini umat pilihan Allah. Mari kita belajar bersama-sama. Biarlah itu menjadi jati diri kita, menjadi ciri-ciri khusus di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita ada di dalam kelompok-kelompok, ingatlah, saling mengasihi, saling memberikan support satu dengan yang lain, sabar satu dengan yang lain, penting banget bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Dan di situ ketika kita menjalaninya di dalam kehidupan kita, kita mengaplikasikannya dalam keluarga kita, kita melakukannya di dalam kelompok-kelompok HF kita, maka kita akan terlihat identitas kita. Jangan mau kalah dengan emosi, jangan mau kalah dengan ego. Setiap anak-anak Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk tetap senantiasa rendah hati. Berjuang terus dalam melakukan segala aktivitas kita. Namanya terima kasih itu mudah banget, tapi sulit untuk dilakukan. Saya mengenal beberapa orang, bahkan tidak dari kalangan anak-anak Tuhan secara umum, Bapak. Saya selalu sama istri saya itu selalu berbicara tentang terima kasih. Seberapa kecil, seberapa mungkin tidak terlihat apa yang orang lain lakukan untuk saya, untuk keluarga saya ngomong terima kasih ya. Itu penting banget, karena dari situ kita dapat memberikan pelajaran bagi setiap orang yang kita jumpai untuk dapat senantiasa berterima kasih. Dan disitulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, belajar bersama-sama ini merupakan sebuah ungkapan bahwa itu terlihat dalam identitas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberkati. Berjuang, Bapak Ibu. Saya yang mungkin bisa berbicara seperti ini, saya tetap belajar, Bapak Ibu. Tetap belajar. Kenapa? Karena hidup saya bukan hanya sekedar omongan, tapi setiap langkah-langkah kita, saya harus dapat menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Percayalah di dalam sepanjang hari ini, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, tangan Tuhan akan bekerja atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memelihara kami, memberikan Tuhan kasih-Mu limpah atas kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami, baik kami yang ada di rumah, baik kami yang bekerja Tuhan, baik kami yang bepergian Tuhan, baik kami yang berusaha membuka toko Tuhan dalam usaha kami. Tuhan, kami percaya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk tetap kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan turut campur tangan di sepanjang hari ini. Tuhan akan turut campur tangan atas bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan kota kami Surabaya. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami, atas kota kami Surabaya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan akan turut campur tangan atas setiap kami. Berkati gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer bersama dengan satrit-satritnya. Berkati Tuhan untuk pemimpin kami, gembala kami. Tuhan, berkati Tuhan untuk para majelis Tuhan, para pastoral Tuhan, para Tuhan ketua-ketua, gembala-gembala wilayah Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, campur tangan. Tuhan akan senantiasa ada dalam setiap pergumulan setiap anak-anak-Mu. Setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ada, Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan senantiasa memelihara setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan oleh karena banyak pergumulan, mendapatkan masalah Tuhan. Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa tilik saat ini Tuhan. Kami bawa setiap sidang-Mu Tuhan yang saat ini bergumul Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang memiliki masalah Tuhan buka jalan keluar di dalam setiap masalah-masalah setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Dan biarlah anak-anak-Mu yang memiliki masalah dalam pergumulan mereka Tuhan, kami percaya mereka dapat menikmati berkat Tuhan di dalam kemenangan dan kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam setiap masalah-masalah mereka. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ada Tuhan dalam keluarga-keluarga mereka, dalam ekonomi mereka, di dalam Tuhan usaha mereka Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa yang akan terus menjamah berkarya di dalam setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, berkati di dalam ekonominya, berkati dalam damai sejahtera di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan atas kami akan Tuhan nyatakan ketika kami akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ketika kami akan mengakhiri ibadah doa pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa tilik kami, lihat hati kami, dan memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah iman-Mu dan percayalah ketika Bapak Ibu akan beraktivitas kembali, marilah kita percaya dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dan kasih sayang Tuhan Yesus yang senantiasa untuk kita akan senantiasa disediakan untuk kita, akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Persekutuan kita dengan Roh Kudus yang mendatangkan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera serta penghiburan akan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan dan usaha kita. Akan dicurahkan Tuhan mulai pagi hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.